Qala ta'ala wa yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna dan seterusnya. Wa yastaftunaka, dan mereka meminta fatwa kepadamu Muhammad. Ini di antara ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maksud yastaftunaka, mereka minta fatwa kepadamu fin nisa, tentang perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya ya, para sahabat ini bertanya, yas'alunaka amma yajibu alaihim fi amrin nisa, yaitu bertanya kepadamu tentang apa? Tentang hal wajib apa yang perlu atau harus mereka lakukan terhadap perempuan, gitu. Terhadap perempuan. Ini diantara Bapak Ibu sekalian kebiasaan para sahabat, karena mereka itu memiliki yang namanya semangat dalam menuntut ilmu, maka mereka banyak bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi ini menunjukkan semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ya, bertanya pada Rasul, kalau tidak tahu ya bertanya, atau ada sesuatu yang iskal, ada sesuatu yang bagi mereka masih bingung, belum paham tentang syariat agama ini, maka mereka bertanya. Ya, jangan punya kebiasaan sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah kita. Di antara kebiasaan yang terjadi adalah malu bertanya, dan ini sikap yang tidak betul. Sebagaimana dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, dua hal atau dua orang yang terhalang dari ilmu. Yang pertama adalah mustahyin, yang kedua mustakbir. Dua orang yang akan terhalang dari ilmu, yaitu mustahyin dan mustakbir. Mustahyin adalah yang malu-malu meong, malu-malu kucing gitu ya, malu-malu dalam bertanya padahal dia butuh pada jawaban. Akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu karena tidak bertanya, dan dia bisa sesat di jalan. Oke, dengan berbagai makna tuh, bisa sesat di jalan hak secara hakiki, lamun tata taros, maka bisa salah jalan. Bisa juga di dalam maknawi, yang maksudnya kalau tidak bertanya tersesat di dalam ajaran, misalkan agama dan lain sebagainya. Oke, jadi perlu bertanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua mustakbir. Mustakbir adalah apa? Sombong, ya. Merasa sudah tahu padahal macan tahu, merasa tidak perlu untuk menanyakan. Nah, ini kedua orang tersebut yang memiliki sifat tersebut akan terhalang dari ilmu. Tuh ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di antara hal yang perlu kita jauhi ya, terkait dengan apa? Pertanyaan kepada yang ngerti adalah perasaan bahwa kalau tahu tentang ilmu agama khawatir dibebani oleh syariat, sehingga kamu tidak amalkan bisi dosa, gitu. Khawatir tidak? Banyak orang awam berpandangan demikian, mending keneh teu apal daripada apal karena malah jadi dosa, gitu. Teu apal mah malah dosa, gitu. Jadi akhirnya tidak mau bertanya dan tidak mau menuntut ilmu. Padahal Bapak Ibu sekalian, sikap seperti ini keliru, salah. Kenapa demikian? Karena kalau dia memiliki akses menuntut ilmu, bisa mampu bertanya tapi tidak bertanya dan tidak menuntut ilmu, maka dia masuk kategori i'rad. Apa itu? Berpaling. Dari mana? Dari agama. Berpaling dari agama. Dan ini bahaya. Wa man a'rada an dzikri falahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang
i'rad, berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dari sunnah, dari agama ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit, baik di dunia maupun di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menggiringnya di hari kiamat dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Bahaya atau tidak? Bahaya. Itu i'rad dari jalan Allah, i'rad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, al-i'radu an dinillah. Oke? Jadi kita tetap sekiranya masih punya akses menuntut ilmu, wajib atau tidak? Wajib untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang ada orang mengaku awam tapi tidak pantas untuk awam, karena dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang di sana akses ilmu mudah didapatkan. Yang seperti ini tidak dihukumi awam sebenarnya. Maka ketika dia beralasan atau terjatuh pada kesalahan, kesalahannya atau dosanya jadi double. Begitu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kenapa demikian? Karena dosa yang pertama karena kesalahan yang dia lakukan, dosa yang kedua karena enggan menuntut ilmu. Berbeda halnya dengan yang sudah berilmu tapi karena hawa nafsu terjerumus pada kesalahan, dihitungna hiji. Oke? Kan ketika seorang berbuat kesalahan dihitungna sabarha? Hiji. Kalau berbuat kebaikan dikalikan 10 minimalnya, gitu kan? Tapi kalau berbuat kesalahan dihitungnya 1. Tapi kalau orang yang awam tidak mau menuntut ilmu padahal ada akses menuntut ilmu, terjebak pada kesalahan malah jadi double. Ini yang tidak difahami oleh kebanyakan, sehingga mereka pun enggan menuntut. Awam mah keun we lah, nu geus ngaji ya mah. Terkadang yang namanya orang kadang kalau lagi malas kan gitu, oream gitu. Sama saja semuanya, rek nu awam rek ustadna. Kan begitu. Nah, demikian. Padahal ketika tidak mengerti tentang suatu hal, manakala dia memiliki akses menuntut ilmu, tidak dikatakan awam lagi. Ini yang dikhawatirkan. Khawatir ketika datang kepada Allah, kemudian kata Allah, kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu? Saya tidak tahu, saya tidak tahu Allah, gitu kan? Allah kemudian bisa jadi menjawab, mengatakan, kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Sementara sudah jauh-jauh hari aku dan Rasulku menyerukan tentang wajibnya menuntut ilmu. Sudah diberikan akses, hidup di tengah-tengah kaum muslimin anu ngarti ke agama tapi tidak mau menuntut ilmu. Oke? Nah, kalau para sahabat enggak demikian. Kita sering dengar yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Sampai bulan sabit ditanyakan ke para sahabat, yas'alunaka fil yatama misalkan, yas'alunaka 'anil anfal misalkan, dan seterusnya. Termasuk ini wastaftunaka, berarti kan para sahabat ya ada yang bertanya kepada Nabi, bahkan kebanyakan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang iskal bagi mereka, yang tidak mereka ketahui bagaimana penyelesaiannya. Oke, demikian. Nah, kalau misalkan di zaman sekarang ditanya ke Nabi itu bisa, karena memang sudah